Bapa di surga, pagi ini dalam penyertaan-Mu kami kembali boleh bersekutu di tengah-tengah gereja-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan buat minggu yang sudah kami lewati bersama. Sebelum kami akan melangkah dalam minggu yang baru yang Engkau masih berikan kepada kami, biarlah kami boleh diingatkan Tuhan oleh firman Tuhan, sehingga itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, bahkan menjadi mantapkan langkah kami Tuhan untuk setia kepadamu. Roh yang daripada Tuhan itu boleh memelihara hati dan pikiran kami, boleh Tuhan memahami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagi jemaat yang masih ibadah dari kediaman kita masing-masing. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Firman Tuhan pada pagi ini saya akan bacakan dari Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah sampai di Minggu Trinitatis. Setelah kita sudah selesaikan peristiwa turunnya Roh Kudus, nah satu hal yang dipastikan oleh Minggu Trinitatis adalah bagaimana kita dimantapkan untuk memahami Allah yang hadir dalam tiga pribadi sebagai pencipta, penebus, dan pemelihara. Nah, kemudian dalam masa-masa Trinitatis ini sampai nanti ini bisa minggu belasan setelah Trinitatis, kita akan terus diperkenalkan ya. Sai tok tonggo di patadahot tuhita huaso ni debata na selalu patar. Nah memang saya toktong naikon tapaida-ida di pardalanan ningoluta. Untuk memastikan bentuk penyertaan itu, nah pagi ini kita diingatkan oleh satu renungan yang hidup dari seorang yang bernama Daud. Saudara-saudara, lagu yang begitu indah ini untuk memastikan kehadiran kita, untuk mampu mengingatkan kita dan memastikan pribadi kita sebelum kita dimampukan untuk mengenal ada yang lebih dan ada yang lebih daripada kita. Dan kita tidak akan pernah mampu untuk melihat, kalaupun kita selama ini mengklaim kita punya nilai lebih, tapi ketika kita membaca Mazmur ini kita diingatkan
dengan kealpaan kita. Kita diingatkan dengan ketidakada apa-apaan kita. Mari kita lihat saudara-saudara, madah ini, nyanyian ini ketika diawali dan ditutup dengan satu refrain. Kalau kita lihat ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kemudian ditutup kembali di ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Satu lagu yang diawali dan ditutup. Nah kemudian dia naik begitu tinggi. Satu saat dia ketika di puncak. Nah ketika kita sudah sampai kepada lagu ini di puncak yang setinggi mungkin. Kemudian kita disadarkan. Ya, kita disadarkan betapa bagaimana kita ini. Betapa kita begitu kecil. Nah kalau satu paduan suara, kita pastikan bahwa ini adalah lagu daripada satu paduan suara. Makanya dia pakai kata kami gini. Ya. Nah tentunya kita akan berpikir bagaimana supaya kesaksian seperti kesaksian Daud ini, dan ini biarlah ini menjadi kesaksian bukan hanya pribadi dia, tapi biarlah ini menjadi kesaksian orang banyak. Jadi bukan hanya saya yang melihat bahwa Allah itu bekerja, Allah itu luar biasa, tapi gimana supaya dengan kesaksian saya ini, dengan kehidupan saya ini, dengan semua yang sudah saya jalani ini, semua orang juga akan melihat, orang banyak juga akan melihat kalau Allah itu dimenangkan dalam kehidupan saya. Gimana saya mau bisa memastikan supaya Allah itu juga dimenangkan dalam kehidupan saudara-saudara saya? Gimana juga orang supaya memastikan bahwa Allah menang di tengah-tengah kehidupannya itu? Coba kita lihat Bapak Ibu dan orang-orang muda di sini. Inti daripada lagu ini, ya, inti daripada lagu ini, kalau dikatakan ya Tuhan kami betapa mulianya namamu, itu ayat 4 dan ayat 9. Jadi nggak mungkin orang puji Tuhan, nggak mungkin orang mampu untuk melihat ada yang dahsyat, ada yang luar biasa dari Allah itu kalau dia tidak melihat apa yang mengawali itu, apa inti daripada itu. Coba kita lihat dari ayat 4. Jika aku melihat langitmu, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama, engkau membuat dia berkuasa. Kambing domba dan seterusnya, burung-burung dan seterusnya. Apa yang mau disadarkan saudara-saudara oleh renungan pagi ini kepada kita? Kita mau pastikan bahwa ini adalah nyanyian seorang yang bernama Daud. Nah, biarlah ini juga bagian daripada lagu kita pagi ini. Hasil dari satu pertemuan pribadi ketika pribadi ini ketemu dengan alam semesta. Ketika pribadi ini komunikasi dengan alam semesta, ketika pribadi ini berbincang-bincang dengan alam semesta, nah tentunya perbincangan itu, pertemuan itu, kalau saya sering pakai kata perjumpaan, menghasilkan satu perenungan yang hidup bagi pribadi itu. Apa yang dihasilkan? Ada rasa kekaguman. Ada rasa kekaguman dan dia dimampukan untuk menikmati dan memahami semuanya itu sebagai hasil daripada keintiman, kedekatan, bahkan perjumpaan yang saya katakan tadi itu. Jadi bukan asal ketemu ya, bukan asal berjumpa, bukan asal intim. Jadi dalam kehidupan kita juga sebagai gereja sering kita ketemu dengan satu pribadi tapi tidak ada hasil buah daripada perjumpaan itu, pertemuan itu. Padahal kita ketemunya di lingkungan gereja loh. Ya. Kalau kita mampu untuk mungkin sampai berjam-jam kita nongkrong, kita bicara-bicara di satu tempat, kadang nggak ada juga hasilnya. Tapi gimana kalau di satu lingkungan yang kita klaim itu adalah
Ya. Di situ ada pertemuan yang lebih, ada pertemuan yang tidak biasa, tapi kita bisa menikmati dan pertemuan itu bisa memberikan buah-buah yang menyemangati kita untuk semakin mengenal pribadi kita ini dengan benar. Saya mau mengajak kita untuk masuk dalam saya bukan pakai rutinitas ya, dalam satu perenungan seperti itu. Ya. Satu contoh, cobalah awali pagi itu dengan baca renungan firman Tuhan, kemudian cobalah ulang itu beberapa kali, ulang beberapa kali. Kita akan sangat menikmati sebenarnya Tuhan itu mau ngomong apa pagi ini sama kita. Tuhan itu mau bicara apa pagi ini sama kita. Salah satu kelemahan kita ketika kita tidak menemukan bahwa firman itu adalah firman yang hidup, yang selalu menegur kita setiap pagi dalam kehidupan kita ini. Menegur kita dan mengingatkan kita, bahkan mau mengatakan, memastikan kepada kita untuk menjalani kehidupan satu hari itu. Oleh karena itu jangan pernah jalani, Bapak, Ibu dan para orang muda, jangan pernah jalani kehidupanmu tanpa kamu awali dengan firman. Tanpa kamu awali dengan firman. Renungan ini mau memastikan kita dengan soal, tidak akan mungkin kita bisa kagum dengan karya Tuhan, kagum dengan semua bagaimana Tuhan menata, mencipta itu sedemikian baik hanya untuk manusia itu. Satu hal yang dipastikan di sini adalah, mari kita lihat dia di ayat 6 itu. Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, kalau pada akhirnya itu terlukai, dinodai dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa, tapi Allah tidak membiarkan itu diakhiri dengan kondisi seperti itu. Kita enggak usah menyesali lagi kenapa ciptaan Tuhan itu melakukan hal seperti itu. Diciptakan Allah sebagai gambar Allah, kemudian ada keinginan untuk sama seperti Allah, dan itulah awal daripada jatuhnya manusia itu ke dalam dosa dan terus larut di dalam dosa itu. Kita enggak usah menyesali itu lagi. Kenapa? Karena hubungan yang sudah terputus itu sudah ditata kembali di dalam Yesus yang sudah lahir itu. Oleh karena itu jangan lagi ulangi untuk melukai Allah dengan dosa-dosa yang berikut. Kan begitu. Coba kita lihat di ayat 6 ini. Betapa bedanya, betapa luar biasanya kita sebagai ciptaan Tuhan, gambar Allah itu yang hampir sama seperti Allah, kemudian dimahkotai, dipastikan untuk menata, mengelola ciptaan Tuhan, dipastikan. Jadi ada yang lebih gitu. Nah, kalau pada akhirnya ini bergeser, ya kembalilah kepada teks, kembali kepada firman Tuhan. Kalau semuanya diciptakan Allah sebelumnya untuk dikelola oleh manusia, nah kalau pada akhirnya saat ini kemudian manusia yang dimahkotai itu kemudian dikuasai oleh yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan manusia, kembalilah kepada jalan yang benar. Kan begitu. Betapa berbeda sekali ciptaan Tuhan, hakikat ciptaan Tuhan itu kepada manusia. Bahkan ada penyertaan yang berbeda, ada pendampingan yang berbeda yang dipastikan. Nah, bentuk penyertaan itu, apakah manusia bertumbuh dan memastikan bentuk penyertaan itu dalam kehidupannya, bertumbuh dalam pengenalan Allah yang semakin benar, atau semakin tidak bertumbuh dalam mengenal Allah? Saudara-saudara, ketika kita mengenal Allah secara pribadi, nah tentunya kita akan semakin memastikan Dia adalah juru selamat pribadi kita, memastikan akan keselamatan kita. Ketika kita mengenal Dia, semakin bertumbuh. Bukan tadi kalau saya katakan tadi secara pribadi, ketika kita mengenal Dia semakin bertumbuh. Nah, kemudian kita tidak akan mau bahwa pengenalan kita itu
cukup hanya untuk diri kita, tapi kita mau juga supaya orang lain, marilah mengenal Allah yang saya imani itu, Dia yang saya percaya itu. Nah kemudian itu akan membawa kita menjadi pribadi yang selalu membatasi diri kita dengan hal-hal yang membuat kita ini cemar. Tidak hanya soal keselamatan, tapi kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang membuat hidup kita ini cemar dengan apapun itu. Dan yang ketiga, ketika kita mengenal Dia secara sempurna, walaupun itu sesuatu yang sulit, nah kemudian kita akan menikmati, memastikan kemuliaan Dia dalam kehidupan kita. Keselamatan, pengudusan, dan kemuliaan Dia. Saudara-saudara, ada seorang filsafat mengatakan, Plato, dia katakan seperti ini, mudah-mudahan kita setuju ya. Hidup yang tidak diuji, hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Jadi nggak usah cengeng lah dalam kehidupan ini. Nggak usah aneh-aneh dalam kehidupan ini. Karena memang hidup yang seperti itu akan terus kita jalani. Jadi memang harus terus kita jalani, karena itulah hidup itu. Bahkan ketika tidak ada uji di situ, ketika tidak teruji, itu nggak layak untuk dijalani. Jadi kalau ada cobaan di situ, ada tes di situ, ya udah jalani aja. Karena memang itulah hidup itu. Makanya kita akan terus berani menjalani kehidupan ini dengan semua yang akan dihadirkan dalam kehidupan ini. Semakin baik kita mengenal Dia, semakin baik kita mengenal Allah, semakin baik kita mengenal diri kita sendiri dan mengenal orang lain. Jemululam dinggan panadaw ni hita di huaso ni di bata. Di pabahenan ni di bata. Laos sadala do panadaw ni hita taringok tu hita. Jala panadaw ni hita tudongan. Orang-orang yang mengenal dirinya, dipastikan dia akan mampu untuk membawa orang untuk mengenal siapa Allah dalam kehidupan dia. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam perenungan saya tadi malam, ketika saya menggumuli renungan kita ini, ternyata memang molulam tadaut tadi dita, semakin kita mengenal Allah itu, semakin kita melihat nggak ada apa-apanya kita ini dalam kehidupan kita. Dah ngadong manangahan abui pangasahonot tadi tonga-tonga ninggoluta. Semakin kita pastikan bahwa kita butuh juru selamat. Dia adalah Bapa, Dia adalah sahabat. Tanpa Dia kita nggak mampu apa-apa. Ada saham kita? Nggak ada. Ada andil kita? Nggak ada. Nah kalau renungan pagi ini mengingatkan kita, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Nah tentunya ini diawali oleh satu perenungan yang tidak sebentar, tapi satu perenungan yang cukup dalam, bahkan perenungan yang terus akan mengalir dan berjalan di dalam kehidupan ini. Memang kita harus akui kita kehilangan waktu untuk memasuki satu perenungan ini. Ada yang membuat kita begitu sibuk sekali. Dari pagi sampai petang. Kemudian saya pernah katakan dari mimbar ini ya, kita bekerja, lelah, istirahat, bekerja, lelah kembali. Coba kita bayangkan ya, kalau hidup ini hanya sekali, kemudian kita menjalani kehidupan ini seperti roda pada hati tadi itu, bekerja, kemudian istirahat, bekerja, lelah kembali seperti itu, tanpa kita sadari kita sudah 75, kita sudah 72 dan lain sebagainya. Kemudian kita nggak mampu untuk memetik dan mampu untuk melihat apa sebenarnya yang paling berharga, apa sebenarnya yang paling bernilai dalam kehidupan yang sebenarnya tidak lama ini, kehidupan yang hanya sebentar ini. Kalau Petrus identikkan seperti bunga yang dia akan kembang pagi dan layu pada sore harinya. Hurudu hita di partikian doh dingulu na jeppekon gabi abbolong ala di pangatusyon nahurang taringo tungulu
taring waktu hidup, tentu kita tidak mau kehilangan itu. Tentu orang tua tidak mau kehilangan bahwa dia akan tetap memaksimalkan, memastikan kehadirannya sebagai orang tua dalam kehidupan bersama-sama dengan anak. Sama seperti posisi orang tua, dia memastikan bahwa ada orang tuamu di sini. Oleh karena itu, jangan pernah kamu takut. Dia akan memastikan bahwa apa yang perlu bagi kamu, kami akan cukupkan itu. Itu sering terucap dari mulut orang tua, tapi Allah sudah lebih dahulu mengucapkan itu dalam kehadiran, dalam kehidupan kita, memastikan itu dalam kehidupan kita. Tapi seiring dengan waktu, keraguan itu sering sekali muncul dalam kehadiran kita, dalam kehidupan kita. Keraguan itu selalu muncul, dan bentuk keraguan itu, itulah yang selalu kelihatan dalam kehidupan kita. Menjadi pribadi yang cengeng, tidak tangguh, bahkan pribadi yang selalu terus mengeluh dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan para orang-orang muda, Allah mau memastikan itu pagi ini kepada kita di Minggu Trinitatis ini. Kalau orang tua memastikan kepada anaknya, saya tidak akan kemana-mana, saya akan terus di sini, kamu harus percaya, pagi ini Allah memastikan itu kepada kita. Tapi sebelumnya, pastikan dulu, yakinkan dulu bahwa kita adalah pribadi yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak memiliki andil apapun ketika kita berhadapan dengan Allah. Bangunlah hubungan yang intim, bangunlah hubungan yang terus akan terjaga dengan Allah. Saya melihat sebenarnya ini yang lebih gitu kalau sekarang. Tanpa ini nggak ada apa-apanya gitu. Coba kita lihat ya pergeseran ini dengan segala-galanya. Ya seperti hanya hentakan kaki yang ketika kita langkahkan ya sudah selesai begitu. Holan talak kahon ya sudah gitu. Satokin bahkan hampir kita, wah kemarin kita masih ketemu, sekarang dia sudah pergi gitu. Kemarin kita masih ngobrol, ternyata dia sudah pergi. Jadi lamporsia mahita, ya memang seperti pencuri katanya. Au cugari pa buah panakko neng roy mana tuh jaga du jauh kan. Tapi Tuhan itu akan bekerja seperti pencuri di tengah malam katanya. Dang jolo marbuah-buah mana. Nah tugas kita apa? Tetap menjaga apa yang patut kita jaga dalam kehidupan kita ini. Tetap merawat apa yang perlu kita rawat dalam kehidupan kita ini. Apa yang perlu kita rawat? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan orang lain. Kita tidak akan mau melukai hati Tuhan. Oleh karena itu juga kita memastikan kita tidak akan mau melukai hati orang. Karena Tuhan tidak mau, Tuhan tidak senang dengan orang yang melukai hatinya. Bapak Ibu, bahkan moloheata jaha, maredde dak danak, alaneng roh Tuhan itu sudah inganan, roh makasih siani, doh tak kafarisi. Unang luas, dak danaki maredde. Mungkin dalam pikiran orang Farisi, jangan-jangan anak ini gak mengerti apa yang dinyanyikannya. Tapi apa kata Yesus? Batui peboi do maredde. Artinya apa? Kalau kita gak mampu lagi untuk melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita ini, sedangkan ciptaan yang Tuhan yang lain itu mampu melihat dan merasakan karya Tuhan itu, apalah hakikat kemanusiaan kita yang sebenarnya. Kalau kita sebagai ciptaan yang mulia, ciptaan yang punya hakikat, ciptaan yang lebih, salah satu kelebihan kita apa? Hosa, ngulu. Kita sudah rayakan kemarin pencurahan Roh Kudus. Dia sudah curahkan itu yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Kemudian kita tetap menjadi pribadi yang ragu dalam memastikan kehidupan kita. Apa beda kita? Jadi kita jangan main-main dengan teks itu kan. Ketika Injil Matius katakan, bunga bakung diperlengkapi, burung-burung di udara diperlengkapi. Kita bisa pastikan itu ya. Ciptaan Tuhan yang hampir gak ada manfaatnya, tapi itu juga diperlengkapi. Kenapa kita ragu dengan Tuhan yang bisa memperlengkapi kita dengan caranya?
Ino neng dohonoko dulu di hamuakai nang dah, akai ibu-ibu rumah tangga. Baru benon bagaimana mencukupkan ini tentunya itu menjadi perjuangan juga gitu. Karena ibu yang lebih tahu soal itu. Kadang suami sedikit tidak paham dengan itu. Ibu rumah tangga yang bisa paham dengan itu. Oleh karena itu ketika kita ini menjadi forum kesaksian, tentunya ibu rumah tangga punya nilai tersendiri untuk memastikan bagaimana cara Tuhan memelihara perjalanan rumah tangga itu. Hati nang dah. Coba jumpa sahat itu akamata. Coba juga diskusi hon itu akamata. Jadi ketika ibu merasakan penyertaan Tuhan itu, coba bawa suami juga untuk merasakan penyertaan Tuhan itu. Karena banyak sekarang suami-suami yang lebih kalau saya katakan nggak begitu peduli dengan hal-hal seperti itu, nggak begitu sensi dengan hal-hal seperti itu. Nah kalau keluarga itu mampu bantu juga anak untuk memastikan itu, walaupun anak kadang sulit karena dia mau hari ini dia minta hari ini ada, walaupun dulu nggak ada seperti itu kan. Kalau orang tua dulu mengajarkan sabar, pakai ini apa yang ada, mungkin anak sekarang nggak bisa. Pokoknya begitu dia minta harus ada. Mampu nggak orang tua untuk memastikan bahwa cara Tuhan memelihara itu nggak beda 20 tahun yang lalu dengan tahun ini. Cara Tuhan mencukupkan itu nggak beda dulu dan saat ini. Apa yang akan dihasilkan dengan perbincangan seperti itu? Saya pastikan Bapak Ibu dalam perenungan saya akan pastikan, kita akan pastikan, maka kita akan menjadi pribadi yang sangat-sangat rendah hati, yang sangat-sangat mengenal bahwa Tuhan akan memelihara kita dengan caranya. Tidak usah ada kekhawatiran yang lebih ketika kita membangun satu persekutuan yang benar dengan Tuhan. Tidak perlu ada kekhawatiran yang lebih. Ini yang sulit sekarang dalam kehidupan kita. Anak-anak muda yang khawatir, ibu-ibu yang khawatir, suami-suami yang khawatir, bahkan gereja juga yang khawatir dengan campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan itu. Apa yang bisa dihasilkan oleh satu perbincangan yang dipenuhi oleh kekhawatiran? Asal lebih jujur jo kita menuguton. Apa yang bisa dihasilkan oleh satu komunikasi, perbincangan, diskusi yang selalu diawali, dihidupi, bahkan dijalani dengan kekhawatiran? Pribadi yang khawatir, keluarga yang khawatir, gereja yang khawatir. Tapi selalu berkutat-kutat dengan firman Tuhan, tapi selalu berputar-putar dengan soal kekhawatiran. Apa yang akan dihasilkan? Gak ada yang bisa dihasilkan dengan perbincangan seperti itu. Ini koreksi bagi kita semua. Ini koreksi bagi kita. Kita hampir kehilangan perenungan itu. Baik pagi, siang, sore, bahkan malam. Memang tadi malam saya coba untuk melihat lebih dalam. Ini kemungkinan perenungan Daud waktu tengah malam. Dan memang kalau kita memasuki satu perenungan, sebenarnya kita lebih menikmati itu tengah malam daripada hari lain. Karena pagi kita sudah sibuk sekali, apalagi siang sore. Coba, ini sekarang hilang gitu kan? Tapi aku menuangnya teh. Menugut kegiatan, harian, botari, borngin, ngaluja kegiatan, saha ipuduman, mudum. Tidur. Tidak ada pernah memasuki satu perenungan dalam kehidupan itu. Makanya gak ada evaluasi kan? Maju do, stagnat do, atau bahkan tupudi. Ya, tupudi ke belakang. Kenapa? Karena kehilangan waktu untuk evaluasi. Tolong kita evaluasi begini. Jangan dulu, unang jo halak tak evaluasi. Coba kita evaluasi dulu diri kita. Ini kelemahan kita banyak. Kita mau evaluasi orang lain, tapi kita nggak berani untuk mengevaluasi diri kita. Ini bahaya ini ya. Saya mau tawarkan pagi ini kepada kita, di ibadah pagi ini. Mari kita dulu evaluasi diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bagaimana hubungan kita dengan orang lain? Bisa nggak kita menikmati renungan ini? Bisa nggak kita lebih jujur bahwa Tuhan punya rencana yang lebih kepada kita. Tuhan tidak main-main kepada kita. Dak kecip tahun debata, asa gabe toru, ale tibu, ale sipata tabai dua satoru. Kemudian nggak ada apa-apanya. Siapapun itu. Ketika dia memasuki perenungan itu, dia akan melihat, saya katakan tadi, gak ada saham, gak ada andil. Dia akan melihat bagaimana dia sebagai pribadi yang begitu indah, yang begitu mulia diciptakan Tuhan. Tapi kenapa dia harus jalani dengan kehidupan tidak seperti yang diinginkan Tuhan. Ini banyak sekali Bapak Ibu ya, saya selalu katakan itu.
Kenapa kita mau menjalani kehidupan yang rendah? Kenapa kita mau menjalani kehidupan yang murahan? Padahal Tuhan tidak pernah menciptakan kita menjadi pribadi yang murahan. Tapi begitu banyak orang sekarang menjalani kehidupan ini dengan kehidupan yang murahan. Tidak ada harga sama sekali. Karena tidak ada keberanian untuk mengevaluasi diri secara pribadi di hadapan Allah. Denggamma turpukon, renungan pagi ini mengingatkan kita untuk lebih jujur dengan pribadi kita. Saya katakan tadi, ketika kita semakin dimampukan untuk mengenal kemuliaan Allah, huaso, bahkan karya Allah itu, kita semakin dikenalkan dengan pribadi kita yang sebenarnya. Mau gak mau itu akan memperbaiki komunikasi dan persekutuan kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini dalam perenungan Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk selalu melihat keberadaan diri kami dengan benar. Ketika kami dimampukan itu Tuhan, kami dimampukan untuk melihat apa yang lebih yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami mampu mengelola itu, sehingga kami boleh mempergunakan itu, bahkan menata itu dalam kehidupan kami. Ada karya yang besar Tuhan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Penebusan kami melalui kehidupan anak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menghidupi itu Tuhan. Bahkan boleh Tuhan mengimplementasikan itu dalam kehidupan kami. Dalam berbagai tanggung jawab yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sebagai Bapa, sebagai Ibu, sebagai pekerja, sebagai apapun Tuhan tempatkan dan pakai kami. Biarlah kami menjalani itu dengan kehidupan yang semakin baik, seperti yang Tuhan inginkan pagi ini kepada kami. Berkati semua aktivitas yang kami akan mulai Tuhan untuk mengawali minggu ini. Sertai kami, cukupkan Tuhan, bahkan perlindungan-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Pagi ini kami doakan orang tua kami, semua jemaat-Mu Tuhan yang masih dirawat, terbaring di rumah sakit, bahkan di rumahnya, yang sudah cukup lama Tuhan harus terbaring di tempat tidurnya. Berikan ketabahan dan kesabaran. Juga untuk semua keluarga yang merawat, berikan kesabaran supaya mereka boleh sukacita Tuhan untuk merawat orang tuanya sebagai bentuk penghormatan dari anak-anak kepada orang tua. Kami juga doakan Tuhan untuk semua keluarga supaya boleh hidup dengan kebaikan, ketentraman, keluarga yang selalu berdamai, jauh dari pertengkaran, sehingga semua berkat Tuhan boleh mengalir dalam perjalanan semua keluarga itu. Kami doakan Tuhan anak-anak muda, semua pelajar Tuhan yang masih akan terus berjuang untuk menata masa depan. Biarlah Tuhan berikan itu pada waktunya. Biarlah mereka boleh melihat bahwa kuasa Tuhan, cara Tuhan bekerja lebih daripada apa yang mereka pikirkan. Berkati semua pelayanan, bahkan semua kegiatan yang masih akan terus berjalan di tengah-tengah gereja ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.